Kembali dalam Breaking News Metro TV, pemirsa kami masih membahas berkenaan dengan penetapan status tersangka bagi Hasto Kristianto dan sudah atau masih bersama kami ada Mas Boyamin Saiman. Mas masih bergabung dalam Breaking News ya Mas ya. Mas, jadi kalau misalnya Anda tadi sempat menyebutkan bahwa dari Maki sendiri mengajukan in absentia itu supaya semuanya fokus begitu. Memang Mas melihat ada ketidakfokusan dalam KPK dalam mengurus kasus ini? Ya, waktu awal-awal tahun pertama itu KPK seperti ketakutan untuk menangkap Harun Masiku, kan itu. Karena dianggap bagian dari kekuasaan dan sampai pada posisi tertentu ada penyidik masuk ke area tertentu bahkan diamankan gitu, tanda kutip ditangkap itu, kemudian ya sudah diambil dan selamatkan dan seperti tidak ada apa-apa, padahal waktu itu kan mereka di masjid misalnya penyidik KPK itu dan kemudian mencoba memantau Harun Masiku ada di mana. Nah, waktu itu diamankan, tanda kutip ditangkap. Tapi sampai level direktur penyidikan Pak Pancaputra waktu itu ya hanya sekedar mengambil, tidak ada tindak lanjutnya terhadap proses itu gitu. Nah, itu kan seperti KPK kayak mau nangkep orang aja malah ketakutan gitu waktu itu. Nah, itulah yang kemudian sekarang menjadi seakan-akan karena Harun Masiku bersama PDIP di luar kekuasaan ini kemudian menjadi seakan-akan KPK baru berani. Nah, ini kan ya tidak bagus juga memang. Waktu itu bahkan ada rombongan penyidik juga mau menggeledah PDIP, kantor PDIP di Ponorogo kalau tidak salah itu, dan juga kemudian tertolak, akhirnya pulang tangan hampa begitu. Nah, itu yang karena memang KPK tidak bisa dilepaskan dari tekanan-tekanan dan KPK kadang-kadang kompromi gitu, tidak menyampaikan apa adanya, dan beberapa kemarin ada proses-proses yang didaur ulang tuduhan kepada Pak Firly maupun proses Pak Marwata itu seakan-akan tekanan. Ya, semua hal menjadi masyarakat bisa membacanya. KPK ini menjadi tarik-menarik kemana-mana dan kemudian ya karena dulu hebat, kemudian banyak upaya-upaya untuk melemahkan, puncaknya kan perubahan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, yang mana itu KPK sudah sangat tanda kutip versi saya sangat dilemahkan gitu, meskipun bahasanya katanya dikuatkan gitu. Nah, itu puncaknya sekarang ini dalam kasus Harun Masiku, nampak KPK jadi tarik menarik gitu. Ketika Harun Masiku dan PDIP di luar kekuasaan, maka kemudian ini diproses dengan langsung ke Hasto Kristianto begitu. Jadi ini kan masyarakat juga bisa baca ini bahwa ini tidak murni hukum, seakan-akan kan begitu. Tapi ya tidak boleh juga bahwa kita melarang KPK menangani kasus Hasto Kristianto kalau mereka memang punya alat bukti yang cukup gitu. Oke, berkenaan dengan alat bukti yang cukup, makanya ditetapkan menjadi tersangka begitu dan tidak asal tangkap begitu ya. Nah, Mas Boyamin, kita juga tahu ini ada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung ya, jika terdapat kader atau anak buahnya ditangkap KPK, maka dirinya akan menyambangi kantor KPK. Ini bukan kali pertama. Saya melihatnya itu sebagai bentuk tanggung jawab moral gitu. Dulu saya di P3 Solo zaman Pak Mudrik Sangido itu ketika ada anak buahnya ditangkap polisi karena merobek bendera Golkar, ya diurusi ke kantor polisi dengan prosedur hukum yang benar, terus kemudian melawan diambil begitu aja, polisi nggak boleh menangkap misalnya gitu, tetap boleh ditangkap mereka tapi diurusi, dikirim lawyer kan itu. Nah, Bu Megawati saya kira dalam tataran itu juga mendatangi KPK boleh-boleh aja. Menurut saya malah KPK bisa malah ini mendapatkan nilai untung itu. Karena KPK kalau tadi saya katakan menerima Bu Mega dengan karpet dari depan, pimpinan KPK menyambut di depan, itu dihormati dan kemudian ditampung apapun aspirasinya, begitu juga mungkin marah-marahnya Bu Megawati juga ditampung misalnya begitu di dalam. Itu kan bentuk sesuatu yang malah justru menguntungkan KPK misalnya. Jadi makanya dalam menghadapi hukum itu jangan emosional, hadapi dengan jalur hukum. Maka pra peradilan misalnya begitu lebih elegan misalnya, dan bisa jadi apa yang dipunyai Bu Mega itu kan banyak melebihi saya, bisa jadi informasi-informasi, bisa jadi saksi yang meringankan atau bahkan saksi di pra peradilannya Pak Hasto gitu, bahwa ini kasusnya politik begini dan begitu. Jadi semua tuduhan, polemik segala macam itu dibuktikan di pengadilan,
KPK juga menjawabnya di pengadilan. Tapi saya tetap posisi ini karena sudah terlanjur ada kebocoran begini kan juga tidak bagus juga gitu. Mestinya KPK itu mengumumkan resmi dengan dijelaskan sehingga menjadikan sesuatu tidak tanda tanya apa benar ini sudah penetapan tersangka. Itu aja kan KPK belum mengkonfirmasi begitu ketika ditanya teman-teman media. Jadi ini menurut saya menjadi hiruk pikuk. Jadi pemberantasan korupsi tidak substansi, yang disasar juga tidak substansi, tapi hiruk pikuknya yang didapat. Oke, Mas Boy dan juga pemirsa kami ajak kembali untuk melihat pernyataan Ibu Megawati ini berkenaan dengan jika ada yang menangkap kadernya. Emangnya terus mau ditangkap? Saya bilang kok sama anak buah aku, nggak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Lah iyalah, masa hanya perlu dengan saya, dirimu juga harus berani dong. Demi apa? Bangsa dan negara. Saya tidak bisa mengomentari terkait hal itu ya. Karena kembali penyidik akan melaksanakan kegiatan secara prosedural sesuai dengan aturan hukum yang ada. Siapapun yang memang ditemukan padanya alat bukti yang cukup untuk dapat dilakukan proses penyidikan tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPK. Dan KPK tidak bisa mengada-ngada. Kembali rekan-rekan juga baru menyaksikan bahwa saat ini KPK dalam 5 tahun, mulai dari 5 tahun ke belakang ini kan mulai diawasi, dipantau oleh Dewan Pengawas yang... Oke, Mas Boy, Anda pernah menyebutkan bahwa ketika Hasto diperiksa pada saat itu ya Mas, Anda menyebutkan bahwa ini cuma gimmick saja begitu, karena dibuat dramatis, handphone disita, terus buku catatannya disita, tapi statusnya nggak jelas gitu pada saat itu ya Mas Boy bicara. Hari ini sudah ditetapkan penetapan tersangka, ini masih gimmick atau tidak menurut Mas? Ya masih gitu. Kalau tidak gimmick kan saat itu langsung segera ditetapkan tersangka. Toh materinya sama kok sebenarnya. Itu loh. Itu kan kayak menunggu ini PDIP ini mau bergabung dengan kekuasaan atau enggak kan jadi gitu. Ketika sudah pasti jadi oposisi maka diproseslah urusan ini. Tapi kalau kemarin kira-kira PDIP gabung dengan kekuasaan bisa jadi nggak akan diungkap juga. Gitu kan. Materinya ini dengan 5 tahun yang lalu sama, bahwa Hasto Kristianto itu diduga mengetahui tapi tidak mencegah, diduga uang yang dibayarkan itu terkait Hasto. Kan itu sebenarnya itu sudah dipahami oleh banyak kalangan gitu loh sebenarnya. Dan kemarin misalnya itu apa catatan Hasto terkait dengan pilkada juga disita misalnya gitu kan. Makanya saya ya ini kan menjadikan KPK lebih pada posisi drama. Ini kan saya perbandingan dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung misalnya menetapkan tersangka Tom Lembong langsung aja gitu, tanpa polemik sebelum-sebelumnya gitu. Soal habis itu polemik ya sudah pra-peradilan ditolak. Ya udah kita tunggu proses persidangannya kan gitu. Waktu polemiknya kan nggak sampai 2 minggu itu. Tarik ulur kasusnya Tom Lembong itu. Nah, misalnya yang lain kasus perkebunan itu kan bisa heboh, Jiwasraya, Asabri, tambang timah yang rangkaiannya itu menjadi sangat besar kerugiannya 300 triliun misalnya begitu kan ya. Masa KPK itu kan ada penyidik dari kejaksaan, masa pimpinan KPK tidak tanya? Bahkan pimpinan KPK juga ada unsur dari jaksa, Pak Tanak periode kemarin begitu. Tapi ini menjadi sesuatu yang KPK dulu lebih substansi, EKTP itu bisa dibongkar begitu, tapi habis itu menjadi hanya OTT, polemik, terus kemudian jadi di antara pimpinan KPK tidak kompak, bahkan tanda kutip berseteru dengan Dewan Pengawas gitu. Kemarin Dewan Pengawas bahkan dilaporkan oleh Bareskrim oleh pimpinan KPK. Tapi ketika tadi Pak Tesa mengatakan bahwa mereka prosesnya prosedural loh, karena sudah diawasi oleh Dewan Pengawas gitu. Ini kalau kita menangkap semua kan menjadi suatu yang antagonis atau saling bertentangan, kemudian saling tidak mendukung klaim-klaimnya itu gitu. Jadi makanya saya itu kan sudah langsung pra-peradilan tahun 2020 bulan Januari, bulan Februari sidangnya Pak Ratmoho kalau nggak salah hakimnya waktu itu, masih ingat saya itu. Saya minta ditetapkan tersangka Hasto Kristianto dan lawyernya gitu. Tapi tidak dijawab waktu itu. Dan kemudian sekarang baru ini kan
apapun tidak bisa dinafikan, masyarakat tetap melihatnya ada pro kontra dalam penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka sekarang, karena kita sudah mengingatkan dengan untuk jalan yang benar, kira-kira gitu, dengan menyidangkan Harun Masiku in absentia, tapi tidak digubris itu, masih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.